Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiko Fadilah dengan NIM 210423303 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang akan menjelaskan materi tentang teori ekonomi klasik Adam Smith. Adam Smith merupakan ilmuwan yang lahir di Kirkcaldy di pantai timur Skotlandia, dekat dengan Edinburgh pada Juni 1723. Di usia 14 tahun, ia diterima di Glasgow University dan mendapatkan beasiswa ke Oxford University. Ia belajar sastra Yunani dan Latin klasik, sastra Inggris, sastra Prancis, sehingga sudah banyak pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh Adam Smith. Selain pada bidang filsafat moral, ia juga mengemukakan pendapatnya pada bidang ekonomi. Adam Smith merupakan ahli ekonomi klasik dan salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Karyanya yang terkenal yaitu buku yang menggambarkan mengenai sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa, serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations pada tahun 1766. 4 tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith. Yang pertama, masa perburuan adalah masa di mana belum adanya sistem ekonomi yang kompleks. Kegiatan yang dilakukan hanya berburu, yang mana berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota kelompok, dan tidak adanya transaksi dengan kelompok lain. Masih bergantung dengan alam dan akan pindah jika sudah tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, masa bercocok tanam dan beternak adalah masa di mana kebutuhan mulai meningkat, sehingga masyarakat merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sehingga timbul keinginan untuk melakukan hubungan dengan kelompok lainnya. Sehingga adanya sistem jual beli dengan sistem barter yang mana dilakukan dengan cara menukar sebuah barang dengan barang yang lain yang dibutuhkan. Yang ketiga, masa perdagangan adalah masa di mana barang ada diperjualbelikan sehingga pada masa ini sudah dikenal transaksi jual beli dengan uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Selain itu, pada masa ini juga dikenal kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, masa perindustrian adalah masa di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan yaitu berupa mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi dengan nilai yang tinggi untuk penggunaannya sehingga dapat dijual. Proses yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ada dua. Yang pertama, proses pembagian kerja atau spesialisasi. Pembagian kerja adalah awal pertumbuhan ekonomi, karena dianggap dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Faktor pendorong pembagian kerja yaitu meningkatkan keterampilan pekerja dan menemukan mesin yang hemat tenaga. Pembagian kerja ini akan terjadi jika tahap pembangunan telah menuju sistem perekonomian modern, kapitalis, kompleksivitas aktivitas ekonomi, dan kebutuhan hidup yang mengharuskan masyarakat tidak lagi melakukan pekerjaan secara sendiri, namun lebih ditekankan untuk menggeluti bidang tertentu. Yang kedua, proses pemupukan modal merupakan proses yang sangat memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi yang harus dilakukan terlebih dahulu. Pemupukan modal dapat menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Hal ini sangat bergantung pada perilaku menabung masyarakat yang ditentukan oleh kemampuan menguasai dan mengeksplor sumber daya yang ada. Pertumbuhan ekonomi terjadi secara simultan dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Apabila timbul peningkatan kinerja pada suatu sektor, peningkatan kinerja sektor akan meningkatkan daya tarik pada pemupukan modal dan dapat mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan pembagian kerja atau spesialisasi, dan dapat memperluas pasar. Prinsip mengenai esensi model ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith. Ada 4. Yang pertama, penghematan, kerja keras, kepentingan diri yang baik, dan kedermawanan terhadap orang lain yang merupakan kebajikan dan harus didukung. Yang kedua, pemerintah harus membatasi kegiatan pada pengaturan keadilan dan melakukan penguatan terhadap hal milik privat dan dapat mempertahankan keamanan negara dari segala hal dari serangan negara asing. Pada bidang ekonomi, negara harus memperlakukan politik ekonomi laissez-faire non-intervensi, yaitu perdagangan bebas, pajak rendah, dan birokrasi minimal. Dan yang terakhir, standar klasik terhadap emas atau perak dapat mencegah negara-negara mendepresiasi mata uang dan akan menghasilkan lingkungan moneter yang stabil di mana ekonomi bisa berkembang.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.